Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, menjelaskan karakteristik getaran, kedua, menjelaskan karakteristik gelombang, dan yang ketiga, menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Pernahkah kalian melihat alat seperti skema ini? Ya, betul. Di rumah sakit terdapat alat seperti skema ini, yaitu alat untuk mengukur denyut jantung dan kecepatan pernapasan. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada titik keseimbangannya. Namun, tidak semua benda yang melakukan gerakan bolak-balik disebut bergetar. Contoh pada bandul. Melakukan gerakan bolak-balik pada titik keseimbangannya. Begitu pun dengan pegas, naik turun pada titik keseimbangannya. Apa itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan adalah titik simpangan yang dihasilkan membentuk sudut 0 derajat. Jadi, jarak terjauh yang dihasilkan sebuah benda yang bergetar. Dalam melakukan getaran, suatu benda atau objek yang bergetar akan mempunyai simpangan yang bermacam-macam. Simpangan yang terbesar disebut amplitudo. Jadi pada bandul ini, amplitudonya adalah O sampai A atau O sampai B. Sebuah bandul dikatakan melakukan satu getaran jika titik keseimbangannya adalah O, maka satu getarannya adalah O, A, O, B, O. Kembali lagi ke titik keseimbangannya pada O. Jika titik keseimbangannya A, maka satu getarannya adalah A, O, B, O, A. Jika titik keseimbangannya B, satu getarannya adalah B, O, A, O, B. Begitu juga dengan getaran pada pegas. Jika titik keseimbangannya O, satu getaran pegas pada gambar ini adalah O, A, B, O, dan seterusnya. Pada gerakan bandul dari A, O, B, O, A, yang merupakan satu kali getaran, ketika bergetar memerlukan waktu yang disebut periode atau T besar. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk satu kali getaran. Pada percobaan 3 buah bandul biru, coklat, dan hitam, terlihat melakukan gerakan yang berbeda-beda kecepatannya. Pada bandul biru terlihat lebih cepat dibandingkan dengan bandul coklat dan hitam. Jadi waktu yang diperlukan bandul biru untuk kembali ke titik keseimbangannya lebih cepat dibandingkan dengan bandul hitam. Jadi pada bandul yang mempengaruhi adalah panjang tali. Panjang tali bandul berpengaruh terhadap periode atau waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk kembali ke titik keseimbangannya. Semakin panjang tali, semakin besar periode, dan semakin kecil frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detik. Terlihat bahwa frekuensi bandul biru lebih besar dibandingkan dengan frekuensi bandul hitam. Jadi, jika dapat disimpulkan, frekuensi dan periode berbanding terbalik. Perbedaan periode dan frekuensi. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Secara matematis dirumuskan periode sama dengan T kecil dibagi N. N adalah banyaknya getaran. Atau dapat juga dirumuskan periode sama dengan 1 per F. Sedangkan frekuensi merupakan jumlah getaran yang dihasilkan setiap satuan waktu. Secara matematis dirumuskan bahwa F sama dengan N atau banyaknya getaran dibagi waktu. Atau dapat juga dirumuskan dengan rumus yang kedua,
F sama dengan 1 per T periode. Gelombang. Jika terdapat kata-kata gelombang, maka yang kamu bayangkan biasanya adalah gelombang air laut. Apakah ketika gelombang berjalan, air laut juga ikut bergerak mendekati pantai? Baik, kita lihat. Ketika kalian mengamati gelombang air laut, apakah air laut merambat bersama gelombang? Tidak, ya. Walaupun air laut seolah-olah bergerak maju ke pantai, sesungguhnya tidak demikian. Selama gelombang bergerak ke pantai, air laut hanya bergerak naik turun, tapi tidak bergerak bersama gelombang. Yang bergerak adalah energinya. Gelombang secara mekanis dibagi dua. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat perantara dalam perambatannya. Sedangkan gelombang elektromagnet merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa medium atau zat perantara, contohnya gelombang cahaya. Yang kita bahas kali ini adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium atau zat perantara dalam perambatannya. Gelombang mekanik dibagi dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Terdapat perbedaan keduanya. Pada gelombang transversal, gerakannya tegak lurus terhadap arah rambatan. Sedangkan gelombang longitudinal searah dengan arah rambatan gelombang. Pada gelombang transversal yang dikatakan satu gelombang atau satu lambda terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi pada gambar ini terdapat dua gelombang atau dua lambda. Amplitudo atau simpangan terjauh pada gambar ini adalah B sampai B aksen, D sampai D aksen, F aksen, H sampai H aksen. Pada gelombang longitudinal yang disebut satu gelombang atau satu lambda terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Pada gambar ini terdapat dua lambda atau dua gelombang. Gelombang yang menempuh jarak satu lambda atau satu panjang gelombang dalam waktu satu periode memiliki cepat rambat yang dirumuskan sebagai V sama dengan lambda dibagi periode. Karena periode adalah 1 per F, maka cepat rambat gelombang juga dapat dirumuskan V sama dengan F dikali lambda, frekuensi dikali panjang gelombang. Contoh soal latihan. Perhatikan gambar gelombang berikut. Berapakah frekuensi yang terbentuk? Diketahui pada gambar terdapat dua panjang gelombang. N sama dengan 2 dan waktu yang ditempuh sebesar 1 sekon. Maka frekuensinya sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu. Sama dengan 2 Hz. Mudah bukan? Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Tampak bahwa benda melakukan getaran. Jika waktu yang ditempuh untuk menempuh A sampai C adalah 0,05 sekon, jumlah getaran yang terjadi dalam 2 sekon adalah, diketahui bahwa getaran pada gambar ini sebesar 0,25 atau seperempat getaran, waktunya 0,05 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah getaran dalam 2 sekon. Maka dapat diselesaikan dengan perkalian silang. Untuk waktu 0,25 untuk getaran 0,25 ditempuh sebesar 0,05, maka jumlah getaran selama 2 detik adalah 0,25 dikali 2 dibagi 0,05 sama dengan 10 getaran. Maka pada soal ini, jumlah getaran dalam 2 detik sebesar 10 getaran. Soal yang ketiga,
Dalam waktu 0,3 sekon antara P dan Q terbentuk gelombang sebagai berikut. Berapakah cepat rambat gelombangnya? Diketahui bahwa jumlah gelombang pada soal ini adalah 2. Waktunya 0,3 sekon. Jarak dari P dan Q 2,7 cm. Dijadikan meter sama dengan 0,027 meter. Maka untuk mencari cepat rambat gelombang, harus dicari terlebih dahulu lambdanya. 2 lambda sama dengan 0,027, maka lambda sama dengan 0,027 dibagi 2. Didapatlah V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 0,027 dibagi 2, frekuensi adalah jumlah getaran per detik. Maka dihasilkan cepat rambat pada gambar ini adalah 0,09 meter per sekon. Bunyi merupakan gelombang yang merupakan getaran yang merambat. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Bunyi merambat dengan cara merapatkan dan meregangkan udara di sekitarnya atau medium di sekitarnya. Bunyi dapat terdengar bila ada 1. Adanya sumber bunyi dapat berasal dari senar, speaker, garpu tala, dan yang lainnya. 2. Harus ada medium atau zat perantara, dapat berupa zat cair, padat, ataupun gas. Yang 3, harus ada alat penerima bunyi atau pendengar. Contohnya telinga, mikrofon, dan yang lainnya. Kecepatan bunyi. Semakin rendah suhu udara, semakin besar kecepatan bunyi. Terlihat bahwa pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas dibandingkan dengan siang hari. Bunyi merambat memerlukan medium. Dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Bunyi pada zat padat lebih cepat merambatnya dibandingkan dengan zat cair dan gas. Begitu juga zat cair lebih cepat merambatkan bunyi dibandingkan gas atau udara. Frekuensi bunyi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz merupakan daerah pendengaran manusia atau yang dapat didengarkan oleh manusia yang disebut audiosonik. Di bawah 20 Hz disebut bunyi infrasonik yang dapat didengarkan oleh beberapa hewan yaitu jangkrik dan gajah. Antara 20.000 Hz sampai 20 MHz merupakan daerah yang dapat didengarkan oleh beberapa hewan yang disebut bunyi ultrasonik. Contoh hewan yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik adalah dari jenis kelelawar dan lumba-lumba. Antara 20 MHz sampai 200 MHz merupakan daerah aplikasi medis. Frekuensi antara 20 MHz sampai 200 MHz dapat digunakan pada beberapa aplikasi medis untuk mendeteksi kelainan dan gangguan pada organ-organ tubuh manusia. Di atas 200 MHz merupakan daerah aplikasi instrumentasi yang digunakan pada beberapa industri besar. Karakteristik bunyi. Tinggi, rendah, dan kuat bunyi. Kuat lemahnya bunyi atau suara ditentukan oleh amplitudo. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Semakin besar tegangan senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Semakin kecil penampang senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Pada alat-alat musik yang menggunakan senar. Nada merupakan bunyi yang frekuensinya teratur, contoh bunyi yang dikeluarkan oleh beberapa alat musik. Sedangkan bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Tinggi rendahnya nada tergantung kepada frekuensi. Jika frekuensinya semakin besar, maka nadanya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Jika frekuensinya semakin kecil, maka nadanya semakin rendah. Kuat lemahnya nada tergantung kepada amplitudo. Jika amplitudonya besar, menghasilkan nada kuat, dan amplitudo yang kecil menghasilkan nada yang lemah.
Resonansi. Ikut bergetarnya benda karena benda lain yang bergetar. Resonansi terjadi pada kolom udara. Bunyi akan terdengar kuat ketika panjang kolom udara mencapai kelipatan ganjil dari 1/4 lambda. Resonansi kolom udara dimanfaatkan antara lain pada alat-alat musik gamelan, alat musik pukul, alat musik tiup, dan alat musik petik atau gesek. Contoh pada gitar, suling, gamelan, dan kentongan. Di dalamnya terdapat kolom udara yang membantu memperkeras nada yang dihasilkan oleh alat-alat tersebut. Pada bandul yang diletakkan pada bandul sejumlah 5, jika bandul 1 bergetar, maka bandul yang ikut bergetar adalah bandul nomor 3 dan bandul nomor 5. Begitupun dengan bandul 2, jika bandul 2 bergetar, maka yang ikut bergetar adalah bandul nomor 4, karena memiliki frekuensi yang sama dan sejajar. Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga tidak terdengar jelas. Gaung biasanya terjadi di dalam ruangan. Untuk mengurangi gaung, biasanya dinding ruangan diberi peredam suara. Contoh gaung. Jika bunyi aslinya terdengar, maka bunyi pantul akan terdengar sebelum bunyi asli selesai, sehingga tidak terdengar jelas. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema biasanya terjadi di luar ruang. Perbedaan gema dan gaung. Pada gema, bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai, sehingga terdengar jelas. Struktur dan fungsi bagian pada telinga. Telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani, tulang-tulang telinga yang berjumlah 3, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Telinga dalam terdiri dari saluran eustachius, rumah siput atau koklea, dan saluran gelang atau labirin. Terdiri dari saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai indera keseimbangan untuk mengetahui posisi dan kedudukan tubuh. Rumah siput atau koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalamnya terdapat fonoreseptor atau reseptor penerima bunyi yang terdapat pada organ korti, yang berisi ribuan sel-sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran, kemudian merubahnya menjadi impuls-impuls saraf dan diteruskan ke otak. Proses mendengar. Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya getaran oleh daun telinga, kemudian diteruskan ke dalam saluran telinga luar. Getaran tersebut akan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Getaran gendang telinga kemudian ditransmisikan melalui telinga tengah melalui 3 tulang-tulang pendengaran, malleus incustapes atau martil landasan dan sanggurdi. Kemudian getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga bagian dalam melalui jendela oval, kemudian masuk ke dalam koklea atau rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa di dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea atau rumah siput terdapat organ korti
yang berisi cairan limfa yang di dalamnya terdapat sel-sel rambut yang sangat peka terhadap getaran. Nah, getaran ini kemudian dirubah menjadi impuls saraf dan diteruskan ke saraf auditori ke otak oleh serabut syaraf. Nah, inilah sel-sel rambut yang merubah getaran menjadi impuls saraf. Dan impuls sarafnya akan diteruskan ke syaraf auditori ke otak. Pendengaran pada hewan. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz pada saat terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan oleh objek di dekatnya dan diterima kembali oleh receiver di dalam tubuhnya yang berfungsi sebagai ekolokasi untuk menentukan kedudukannya. Lumba-lumba. Lumba-lumba bernapas dengan lubang kecil di atas kepalanya untuk mengambil oksigen. Agar dapat menghasilkan suara dengan frekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantong udara di atas kepalanya. Kemudian gelombangnya akan dipantulkan kembali jika menyentuh benda di sekitarnya. Pantulan ini akan ditangkap oleh jendela akustik di bawah rahang dan diteruskan ke telinga tengah lalu ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara ini, lumba-lumba dapat mengetahui keberadaannya, mangsanya, dan lawan jenisnya. Ultrasonografi atau USG merupakan teknik pencitraan dengan menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 1-8 MHz. Proses pembentukan gambar dilakukan dengan pemancaran gelombang, penerimaan dan diinterpretasikan gelombang tersebut oleh layar monitor pada alat USG. Dengan alat ini, maka dapat dideteksi keberadaan janin, organ-organ dalam pada manusia. Sonar. Sonar digunakan untuk mendeteksi kedalaman dasar laut. Gelombang bunyi yang dipancarkan akan merambat menurut garis lurus sampai mengenai penghalang. Sebagian gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal. Data dan waktu cepat rambat bunyi atau gelombang dihitung dengan rumus S atau jarak sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, dengan sonar dapat diketahui kedalaman air laut atau juga dapat mendeteksi benda-benda yang hilang di dasar laut. Terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi dengan menggunakan gelombang frekuensi tinggi antara 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Yang pertama untuk mendeteksi atau terapi fisik kesleo, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Yang kedua, untuk memecahkan endapan batu ginjal. Ketiga, untuk membersihkan karang gigi. Dan yang keempat, digunakan untuk penanganan pada operasi katarak. Pembersih ultrasonik merupakan alat yang digunakan dengan menggunakan atau memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20-400 kHz dan cairan pembersih tertentu untuk membersihkan suatu benda. Benda-benda yang dibersihkan dengan alat ini antara lain beberapa perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat-alat elektronika. Sonifikasi merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada sebuah bahan berupa larutan dan campuran sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Digunakan dalam produksi atau teknologi nanopartikel. Dipakai juga untuk mempercepat ekstraksi minyak pada tumbuhan.
Pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek yang diuji. Gelombang ini menggunakan frekuensi 0,1 sampai 15 MHz. Dengan menggunakan teknik ini, maka dapat diketahui kerusakan pada benda, ketebalan, dan karakteristik benda yang dideteksi. Contoh pada pengujian logam pipa yang terbuat dari baja dan aluminium. Produksi pesawat pada industri otomotif dan industri yang lainnya. Demikian materi getaran dan gelombang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.